Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga baik-baik saja dan dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali kita bisa bertemu pada kesempatan kali ini, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terakhir di kelas 9 ini, yaitu bab 6, dengan materi bela negara dalam konsep NKRI. Ya, khususnya pada pertemuan kita kali ini akan membahas materi yang pertama di bab ini, yaitu tentang makna bela negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bela negara. Tapi sebelum itu, kembali saya mengingatkan bahwasanya di saat seperti ini dalam beraktivitas kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan atau menjaga jarak. Dan juga penting bagi kita untuk menjaga kebugaran tubuh kita seperti olahraga dan juga makan makanan yang bergizi. Lanjut ke materi, kembali ke materi. Diharapkan setelah pertemuan kita kali ini, kalian anak-anak bisa memahami tentang makna bela negara itu sendiri, dan juga kalian tahu apa saja peraturan yang mengatur tentang bela negara. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu makna bela negara. Lalu, apa sih arti dari bela negara itu sendiri? Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh rasa cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 demi keberlangsungan hidup bangsa dan bernegara. Melihat definisi yang baru saya sampaikan tadi, sudah jelas ataupun sudah bisa dipahami bahwasanya tanggung jawab untuk melakukan upaya bela negara ini merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia, bukan hanya tanggung jawab TNI ataupun Polri saja. Lalu, mengapa warga negara harus dilibatkan dalam upaya bela negara? Hal ini dikarenakan memang undang-undangnya mewajibkan hal demikian, tetapi ada hal yang lebih besar lagi, lebih dari itu. Apa itu? Yaitu warga negara dan juga negara merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan. Maka dari itu sudah sepatutnya ataupun sewajarnya warga negara memiliki kesadaran akan cinta tanah air. Ketika warga negara sudah cinta terhadap tanah airnya, maka dia akan rela berkorban, dia akan rela berjuang demi negara. Dalam perang pun warga negara ikut serta dan terlibat, hanya saja memang hanya sebagai komponen cadangan di garis belakang. Untuk tanggung jawabnya di garis depan tetap dipegang oleh TNI dan juga Polri, karena mereka yang memiliki kemampuan untuk mengangkat senjata. Bela negara pada intinya merupakan kegiatan tanpa pamrih, kegiatan berkorban dari seluruh warga negara. Bela negara ini harus dilandasi oleh nilai-nilai yang harus diwujudkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Menurut Kementerian Pertahanan, nilai-nilai tersebut adalah yang pertama, nilai cinta tanah air. Yang kedua, nilai rela berkorban. Yang ketiga, nilai kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang keempat, nilai percaya terhadap ideologi Pancasila. Yang kelima, yaitu nilai memiliki kemampuan awal untuk bela negara. Materi selanjutnya anak-anak, yaitu berkaitan tentang peraturan yang mengatur tentang bela negara. Segala aktivitas kegiatan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan, termasuk upaya bela negara ini. Di negara kita ada beberapa peraturan ataupun perundang-undangan yang mengatur tentang upaya bela negara ini, yaitu ada yang di Undang-Undang Dasar 1945, ada yang di TAP MPR, ada juga undang-undang.
Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di sini. Itulah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bela negara. Selanjutnya, ada kuis bagi kalian. Ya, apabila kalian menjawabnya dengan benar, akan mendapatkan poin tambahan dari saya. Pertanyaannya adalah, apakah ada sanksi apabila ada warga negara Indonesia yang menolak keupayaan bela negara? Bagi kalian yang sudah tahu jawabannya, segera kirim jawaban kalian melalui WA. Enter. Oke anak-anak, pada intinya, membela negara yang kita cintai ini merupakan kewajiban kita semua sebagai warga negara. Kita harus saling bahu-membahu sesuai dengan kemampuan kita. Kita harus bersatu, tidak memandang latar belakang kita dalam membela negara demi kelangsungan hidup negara dan bangsa kita Indonesia. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Saya harap anak-anak sekalian bisa memahami apa yang barusan saya sampaikan, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatannya, dan juga tetap ceria selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.